Laporan tes pranikah sudah keluar. Kesehatan Pak Wen baik-baik saja, tapi Nona Wen sulit hamil. Batalkan pertunangannya, malah nggak bisa punya anak. Aku bayar 5 juta untuk menikah denganmu, bukan supaya kamu duduk diam dan nggak ngapa-ngapain. Pantesan kamu nggak pernah mau aku sentuh. Jadi kamu rusak. Jing. Dokter, laporannya tertukar. Ini laporan untuk wanita yang tadi. Ini buruk. Jing, tunggu aku. Oh, ada apa? Kamu pas datang. Keponakanmu adalah wanita yang nggak bisa punya anak. Cepat, mahar yang dikasih keluargaku, kembalikan dan bawa dia pulang. Pak Wen, jangan marah. Aku akan bawa Shuyi pulang untuk beristirahat. Rumah sakit jelek ini, siapa tahu tesnya akurat. Yan Chen, siapa yang nggak tahu kalau keluarga kamu rumah sakitnya paling susah masuk, tapi ada yang meragukan keahlian medisnya. Menarik, cewek ini cantik, dan sifatnya lembut. Tapi menikah ke tempat seperti ini, dia akan tersiksa. Dia lembut, sih, tapi nggak punya jiwa. Cepat kejar dia, bersujud dan minta maaf sama Pak Wen. Kamu tahu keluarga kamu mau bangkrut? Cuma dengan menikah ke keluarga Wen, keluargamu bisa selamat. Pak Wen batalkan pertunangan dan kembalikan mahar, semuanya hilang. Tante, aku mengerti. Aku akan buat janji dengan dokter spesialis dan periksa ulang. Sial. Dia benar-benar tahan banting. Perempuan yang cuma nempel sama cowok, membosankan. Hamefe. Nggak jelek, dia ganteng. Dia kuat nggak? Cowok ganteng cuma pamer doang. Kamu. Hemat tenaga untuk nanti. Aku udah nelpon kamu sepanjang malam dan kamu nggak angkat. Kamu di mana? Tante, kemarin perusahaan sibuk, aku lembur. Telepon Pak Wen soal pembatalan tunangan sampai ke rumah. Dan kamu masih di kantor? Aku nggak peduli caranya, kamu harus dapatkan dia lagi, atau jangan pulang. Jadi dia dari keluarga Wen Jiangling. Pandai banget pura-pura polos. Apa mereka tahu apa yang kita lakukan? Kenapa kamu pergi buru-buru? Tinggalkan kontakmu. Nak, kemampuanmu nggak sebanding sama nomorku. Bukankah keluarga Wen Jiangling lagi jual sahamnya? Pergi sekarang dan beli semuanya untukku, ya. Semua eksekutif, berdiri tegak, orang yang akan datang adalah ketua baru kita, dia adalah kepala keluarga Huo dari Gangdao, jangan sampai salah. Keluarga Huo dari Gangdao, kamu pernah dengar, kan? Mereka keluarga terkaya di Gangdao, dengan bisnis di seluruh dunia, dan pemimpinnya, Huo Yanchen, tegas dan efisien. Mudah banget, dan udah jadi nomor 1 di daftar orang kaya. Aku tadinya khawatir, perusahaan kita akan bangkrut, dan setelah keluar aku nggak dapat kerja, tapi sekarang enak. Dimana kalau Pak Huo suka sama aku bisa menikah dengan keluarga kaya, dan jadi nyonya santai. Sadar diri, kamu nggak cantik, dan nggak punya latar belakang, Pak Huo pasti milih aku. Pria tadi malam adalah kepala keluarga Huo dari Gangdao. Halo, ketua.
Cowok semalam itu bos baru. Oh tidak, dia nggak akan memecat aku kan? Katanya ketua baru bakal masuk. Semua departemen naik gaji. Cuma nggak tahu berapa pastinya. Semoga kita resepsionis dapat kenaikan lebih besar. Orang tuaku meninggal waktu aku kecil. Aku dirawat keluarga pamanku. Mereka nggak cuma mencuri Wen Group, tapi juga nurunin aku jadi resepsionis. Sekarang Wen Group lagi susah, dan mereka jual aja. Aku harus cari cara buat ambil balik perusahaan. Tiba-tiba, dia merasa mual. Akhir-akhir ini kenapa sih? Sering banget mau muntah. Kamu nggak hamil, kan? Nggak apa-apa kok. Mungkin perutku lagi bermasalah. Jaga-jaga, aku harus tes. Halo, ketua. Baik. Bukannya kamu bilang aku nggak jago di ranjang? Nak, jangan ngomong sembarangan. Aku mau kerja sekarang. Tes kehamilan. Dia hamil. Malam itu, pertama kali dia. Anaknya pasti milikku. Atur. Untuk seluruh grup, pemeriksaan kesehatan gratis. Oh. Dan pastikan tambah banyak pemeriksaan kandungan. Bos Huo, Lo mau ngadain kontes? Pergi lo. Ma, Yanchen, Mama di klub, Mama sudah siapin beberapa cewek baik buat kamu. Mau mampir malam ini lihat-lihat yang cocok? nggak usah, Ma. Nikah nggak bisa buru-buru. Masa nggak buru-buru? Bertahun-tahun, kamu kayak ayam jantan yang nggak bisa bertelur, nggak ada tanda-tanda. Nak, kalau kamu suka cowok, pamanmu punya anak cowok, baru pulang dari luar negeri. Mama bisa atur juga? Ma, tunggu sebentar aja. Mungkin Mama akan punya menantu dan cucu sebentar lagi. Kamu bilang begitu. Jangan bohong sama Mama. Aku nggak bakal bohong. Ma, suruh orang beli banyak baju bayi, dan juga 2 taman hiburan sama Mal. Dia benar-benar hamil? Cepat. Beli 2 mal anak-anak, dan taman hiburan, beli beberapa, kita harus siapin susu formula, popok, semuanya. Dan beli 2 tambang emas di Amerika Utara, jangan sampai anaknya menderita. Iya. Di mana tes kehamilanku? Kamu cari apa? Perusahaan ngatur medical check up. Ayo naik taksi ke rumah sakit. Kenapa tiba-tiba ada medical check up? Pak Huo khawatir ada beberapa orang yang kehidupan pribadinya kacau main-main di perusahaan. Tentu aja kita perlu periksa. Biar perusahaan nggak kotor. Sepupu, kalau kamu begitu khawatir sama diri sendiri, aku kasih kamu duluan aja. Aku nggak buru-buru. Wen Shuyi, kamu. Nona Wen, selamat, kamu hamil. Kok bisa? Bukannya medical check up pranikah bilang aku mandul. Itu ketukar. Perawatnya tertukar laporan medical check up pranikah kamu dengan wanita lain yang namanya sama. Sebenarnya, kamu subur banget. Apa? Aduh, kamu bikin aku hancur. Aku bisa bantu kamu jelasin ke Pak Wen? Jelasin apa? Anak ini bukan. Hasil medical check up ini rahasia, kan? Tentu aja, ini privasi pribadi. Bantu aku jadwalkan aborsi buat akhir pekan depan. Tapi bayi ini sehat banget. Kamu yakin mau aborsi? Jangan lupa akhir pekan ini. Aku nggak bisa kasih kehidupan yang baik buat anak ini sekarang. Aku benar-benar nggak bisa punya dia. Wen Shuyi. Kamu nggak beneran main-main dan hamil, kan? Wen Shuyi muntah-muntah setiap hari. Itu kan morning sickness? Wen Shuyi,
Kalau kamu nggak hamil, maka keluarin tes kehamilan dan tunjukin ke kita. Sepupu, maaf, ini urusan pribadi. Aku nggak bisa tunjukin. Oh, sekarang kamu ngomongin privasi sama aku? Dia beneran hamil? Lihat dia murung, pasti bukan dari pria yang baik. Itu cuma hamil di luar nikah. Wen Shui, kamu hamil di luar nikah. Mesum. Kamu dipecat. Pak Huo, Kalian semua lagi ngapain di sini? Pak Huo, hasil tes Wen Shui aneh. Dia. Apa kamu dokter? Aku. Pak Huo, ini laporan medis Nona Wen. Dia ternyata hamil. Tapi, Nona Wen menjadwalkan operasi untuk akhir pekan ini. Berani-beraninya dia menggugurkan anakku. Jangan operasi dia. Siap, Pak Huo. Am. Aku nggak pernah menyangka anak Nona Wen ternyata kepala keluarga teratas di pulau, si iblis Huo sendiri, hampir saja, aku nyaris bikin bencana. Beritahu semua rumah sakit di Jiangling, jangan ada yang operasi Wen Shui, tugaskan seseorang untuk merawatnya, jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Bos, dari penyelidikanku, kondisi keuangan Nona Wen kelihatan cukup ketat, mungkin. Beritahu semua orang, semua karyawan dapat kenaikan gaji. Mulai hari ini, semua karyawan di perusahaan naik gaji, cek jumlah pastinya sendiri. Astaga, bahkan aku, resepsionis, aku juga naik gaji 50%. Aku naik 60%. Aku juga. Ketua baru itu murah hati banget. Kok gaji aku bisa naik sebesar itu? Wen Shui, gaji kamu naik berapa? Gak naik sama sekali, masih 3.000, kan? Kak, aku pasti tidak dapat sebanyak kamu. Dan peraturan perusahaan bilang kita tidak boleh tanya gaji orang lain. Kamu? Kak, aku keluar sebentar. Wen Shui ternyata dapat kenaikan gaji 20.000%. Permohonan kenaikan gaji harus Melalui persetujuan Pak Chen. Apa dia tidur dengan Pak Chen untuk dapat kenaikan gaji? Dia beneran hamil? Anaknya pasti milik Pak Chen. Kalau tidak, kenapa si pelit Chen memberi dia kenaikan gaji sebesar itu? Wen Shui, kamu habis. Masuk. Pak Chen, aku mau tanya, apa jumlah kenaikannya salah? Kok aku bisa dapat kenaikan 20.000%? Gak salah. Selain aku, siapa yang akan sebaik itu padamu? Shuyi, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Sayang, kalau kamu mau menyerah padaku, bukan hanya naik gaji, tapi kamu juga akan dipromosikan. Wen Shui, siang bolong, kamu di kantor dengan Pak Chen melakukan hal kotor seperti itu. Aku bilang kenaikan gajimu mencurigakan. Manajer Chen udah punya istri dan anak, tua, botak, perut buncitnya lebih gede dari punya bapakku. Wen Shui mau lakukan apa aja demi naik jabatan. Kalian pada belum tahu ya? Wen Shui dapat kenaikan gaji 20.000%. Demi naik gaji. Dia mendekati bos sendiri, gak tahu malu. Ya ampun. Wen Shui ternyata orang yang gak punya moral. Ini gak ada urusannya sama aku. Wen Shui, aku udah bilang, aku punya istri dan anak, kamu masih aja merayuku. Aku enggak, masih aja ngelak. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu nggak sabar buat narik manajer Chen dan cium dia. Manajer Chen terus nolak kamu. Kamu yang malah ngejar-ngejar dia. Gak tahu malu banget. Bener banget. Buktinya jelas. Dia masih aja bohong. Satpam,
Sakpam, kemari dan usir wanita nggak tahu malu ini. Tuan Huo udah datang. Wen Shuyi, kamu tamat. Tuan Huo, saya mau lapor. Jelasin apa yang terjadi. Saya laporin Wen Shuyi karena selingkuh di kantor dan hamil sama bosnya. Tes kehamilan di tanganku, ini buktinya. Kamu bilang aja. Pak Huo, saya tidak. Dia tiba-tiba meraih saya terus melawan. Ini fitnah belaka. Pak Huo, omongannya nggak bisa dipercaya. Wen Shuyi, berhenti membuat alasan. Semua orang tahu, dulu kamu datang kerja dengan bekas ciuman di leher. Cek rekamannya. Baik, Pak. Kami semua sudah melihatnya. Itu manajer Chen menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan jabatannya untuk melecehkan bawahan. Usir dia. Pak Huo, saya salah. Tolong jangan pecat saya. Kasih saya kesempatan lagi. Kamu berani bohong pada kami? Maaf, Shuyi. Kami salah paham padamu. Seorang rekan kerja wanita sedang hamil. Alih-alih menunjukkan perhatian dan solidaritas, kalian menyebarkan rumor jahat. Masing-masing dari kalian kehilangan seperempat gaji, bonus akhir tahun dibatalkan. Kalau ada lagi, kalian dipecat, yang lain, keluar, Wen Shuyi, tinggal. Kamu Terima kasih, Pak Huo, tadi. tidak pernah salah. Pak Huo, Bapak bijaksana. Dengan Bapak memimpin perusahaan, itu kehormatan bagi perusahaan. Kenapa pura-pura di depanku? Pak Huo, Bapak salah paham. Saya tidak pura-pura. Hari itu kamu bilang kemampuanku kurang. Kamu bahkan bilang aku cuma pamer doang. Apa kamu lupa semua itu? Tentu tidak. Saya salah. Lalu hamil dengan anakku dan tidak memberitahuku. Salah paham juga? Itu anak mantan tunanganku. Pak Huo, Bapak peduli banget sama saya. Jangan-jangan Bapak suka sama saya? Pak Huo, jadi Bapak lakukan ini di kantor juga? Kalau begitu, aku berangkat kerja dulu. Pak Huo, mungkin aku bisa jadi pelanggan tetap suatu hari nanti. Apa anak mantan tunangan? Kamu pembohong kecil sih. Itu jelas pertama kali. Belum waktunya menikah dan punya anak, aku nggak bisa punya bayi ini. Dokter, aku sudah booking aborsi untuk hari ini. Maaf, rumah sakit kami nggak bisa lakukan aborsi. Kenapa? Aku sudah booking beberapa hari lalu. Maaf, Mbak Wen. Mbak bisa coba rumah sakit lain. Kalau Mbak melewatkan janji ini, biayanya akan dikembalikan ke rekening Mbak. Maaf, akhir-akhir ini aku nggak enak badan. Aku khawatir itu bakal pengaruhi operasinya. Aku benar-benar nggak bisa lakukan operasi untuk Mbak. Maaf, operasi sudah penuh. Kok semua rumah sakit ini nggak bisa lakukan aborsi? Kamu udah lama nggak pulang. Kamu udah dewasa, kamu pikir bisa seenaknya, pulang sekarang. Shuyi, hari baikmu bakal datang. Pak Wen mau melupakan masa lalu, dan mengeluarkan 30 juta untuk menikahimu. Perempuan butuh tempat untuk bernaung. Kalau kamu nikah sama Wen Jing, kamu nggak akan menderita. HMPH. Om, Tante. Kalian panggil aku balik, cuma untuk menjualku ke Wen Jing. Apa maksudmu jual? Omu membiarkan kamu nikah sama Wen Jing? Itu sebuah berkah, kamu harus nikah dengannya, suka atau tidak. Jangan khawatir, Shuyi. Asal kamu baik sama aku, Antras Takol. Dan aku pasti bakal jagain kamu. HMPH. Gak mau nikah sama dia. Menarik. Ini pertama kalinya kamu marah-marah kayak gini. Pak Wen, kamu belum pernah menyentuh Shuyi sebelumnya, kan? Hari ini, biar keinginanmu terpenuhi. Hahaha.
Bagus, Sayangnya aku hamil, jadi kamu nggak bisa memanfaatkanku. Apa? hamil? Bagaimana mungkin? Bukankah kamu seharusnya susah hamil? Dan sebelumnya, aku bahkan gak bisa menyentuhmu tanpa kamu marah. Sekarang, kamu hamil begitu cepat dengan anak dari pria lain? Pak Wen, jangan khawatir, tenang saja, kami akan memaksanya aborsi. Soal mahar, bisa kita tawar? Nggak usah repot-repot. Aku belum pernah tidur dengan cewek hamil. Kesempatan bagus buat nyoba hal baru hari ini. Pergi? Kamu yang minta. Ada apa sih? Kok tiba-tiba panas banget sih? Masih nyoba sembunyi, dasar bocah nakal. Aku mengandung anak dari kepala keluarga Huo. Kalau berani sentuh aku atau anakku, kau akan bayar. PH, semua orang tahu kepala keluarga Huo itu aseksual, nggak pernah sentuh wanita. Jadi, kamu bohong? Huo Yanchen, tolong. Huo Yanchen, tolong aku. Masih lari ke cowok lain? Wen Shui, kamu di mana? Wen Shui, Ada apa? ibu istri dan anak ibu dalam bahaya. Cari Wen Shui sekarang. Apa? Aku pengen lihat siapa yang berani sentuh menantu keluarga Huo. Suyi, aku suka banget sikap bandelmu. Akting baikmu yang dulu aku muak. Minggir. Pak Wen, kami akan tinggal di sini hari ini. Terserah kamu. Perempuan nakal. Jadi kamu nggak mau aku sentuh? Huo Yanchen datang. Haha, Huo Yanchen, ya? Dia kepala keluarga Huo yang bisa hancurin satu keluarga dengan sekali injak. Dia mau sama kamu? Jangan mimpi. Ikut saja Pak Wen, dan kamu akan hidup enak. Sama aku, kamu masih mikirin cowok lain? Hari ini aku akan ngajarin kamu patuh. Lihat dan belajar. Jangan liatin aku gitu, kamu bakal tahu sebentar lagi. Kamu ngelanggar hukum. Biar Tuhan sendiri datang, aku tetap bawa kamu. Pegang dia. Huo Yanchen. Huo Yanchen, kamu nggak datang? Kamu berani sentuh wanitaku? Huo Yanchen. Akhirnya kamu datang. Kamu itu gigolo? Kamu tahu siapa ayahku? Berani-beraninya kamu mendekati cewekku? Kamu pikir kami ini apa? Orang yang mudah dipermainkan? Ini putra sulung keluarga Wen dari Jiangling, Wen Jing. Harta keluarga Wen bisa menghancurkanmu dengan uang dalam hitungan menit. Berlutut dan minta maaf pada Pak Wen sekarang. Kamu sudah sangat menderita, nak. Jangan takut, tidak akan ada yang berani menyakitimu lagi. Jangan bicara. Kita ke rumah sakit sekarang. Lepaskan aku. Li Yuan, 3 menit, bikin keluarga Wen bangkrut. Setiap orang yang menyentuh Wen Shui, bikin mereka bayar 100 kali lipat. Jangan biarkan satu pun lolos. Siap. Jangan pergi. Berani-beraninya kamu menghina wanita itu? Cuma orang rendahan. Kamu masih sok hebat? Hahaha. 3 menit bikin keluarga Wen bangkrut? Kocak banget. Ayah, Kamu anak tidak tahu terima kasih? Siapa sih yang sudah kamu singgung? Semua proyek keluarga Wen rantai pendanaannya terputus, kita bangkrut. Apa? Dengar, bos kami adalah kepala keluarga Huo di Port Island Huo Yanchen. Semua keluarga kaya di Jiangling, total aset mereka. tidak ada apa-apanya dibandingkan uang receh keluarga Huo.
Mana mungkin, Wen Shuyi, perempuan murahan itu, Pukul dia habis-habisan. berhenti memukulku. Aku salah. Kamu baik-baik. Aku nggak apa-apa. Terima kasih untuk ini. Terus, jelaskan. Kenapa kamu menggugurkan anak itu? Anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kamu marah? Kamu masih mau menyembunyikannya dariku? Di laporan tes DNA, tertulis jelas kalau ini anakku, anak Huo Yanchen. Jadi gimana, Huo Yanchen? Aku nggak berencana punya anak. Kenapa? Orang tuaku meninggal dalam keadaan mencurigakan. Paman dan bibiku mengambil alih perusahaan mereka. Bahkan kalau kamu beli perusahaan itu sekarang, mereka masih jadi pemegang saham. Aku benar-benar nggak mampu membiayai anak ini. Melahirkan dia itu nggak bertanggung jawab. Gimana kalau aku bisa bantu kamu? Maksudnya, Nikahi aku. Kamu nggak perlu khawatir soal uang. Aku akan bantu kamu cari tahu kebenaran kematian orang tuamu. Kamu bahkan bisa usir paman dan bibimu dari perusahaan. Dan sumber daya Huo Corporation bisa kamu pakai. Kalau kamu masih khawatir, kita bisa tuliskan syarat perjanjiannya. kontrak. Kita nikah dulu. Semua biaya kamu setelah nikah ditanggung keluarga Huo. Sumber daya Huo jadi milikmu. Punya anaknya. Kalau kamu nggak mau lanjutin pernikahan ini, kamu bisa pergi kapan saja. Syaratnya lumayan bagus. Oke, aku setuju. Tapi kita harus menjaga pernikahan kita rahasia. Jiang Yun ternyata punya wanita yang nggak mau go publik sama aku. Nikah dan punya anak sekalian, dan targetnya Huo Yanchen yang lemah dan mudah diatur. Untung banget. Sadar. Ayo masuk. Pak Huo, kita mau kemana? Kita udah nikah. Masih Pak Huo. Yanchen. Halo Pak, halo Bu. Oh, menantuku. Akhirnya aku bisa ketemu kamu. Si nakal ini ternyata nyembunyiin kamu. Tante, Masih tante. Ibu, Sini. Sini. Ibu siapin hadiah sambutan buat kamu. 20 mobil mewah senilai miliaran. 10 set perhiasan Cartier kelas atas. Uang tunai, 88,88 juta rupiah. 10 jet pribadi. Shuyi, kamu suka? Bu, ini kebanyakan. Aku nggak bisa terima. Dibanding kamu dan bayi yang kamu kandung, ini nggak ada apa-apanya. Ayam jantan besi keluarga kita akhirnya bertelur. Ambil aja. Atau ibu bakal tahu kita nikah kontrak. Oke, makasih Bu. Ibu, Shui baru pulang dan capek. Aku antar dia istirahat dulu. Iya, silakan. Oke, ngerti. Besok aku pergi. Hari Valentino udah dekat, Bu Huo, masa nggak mau nunjukin? Mau ngapain? Jangan aneh-aneh. Tidur aja. Aku ke kamar mandi. Aku nggak nyangka dia sabar banget. Shuyi, cepet balik ke kantor. Barang-barang di mejamu udah dibuang semua. Aku balik bentar. Buru-buru amat? Mau kemana? Ada urusan mendesak. Aku ke kantor sekarang. Masukin semua barang ini ke kantong. Buang semuanya ke tong sampah. Luo King, keterlaluan banget sih. Kok keterlaluan? Aku nggak cuma buang. Aku mau hancurin. Luo King, siapa yang suruh buang barang-barangku? Hempeha. Jadi akhirnya kamu berhenti jadi anak baik di kantor. Menurut aturan perusahaan, 2 hari absen berarti dipecat.
Apa yang bikin kamu pikir masih bisa bertahan? Tepat. Cari kerja aja susah sekarang. Orang kayak kamu yang nggak punya skill jangan cuma numpang tempat doang. Kalau kamu beneran hamil anak Pak Huo, masa masih jadi resepsionis di sini? Karyawan baru udah nunggu mulai. Enya, Wen Shuyi, kamu bener-bener ngeabaikan aku. Pak Huo, Aku mau tanya kalian semua, apa yang kalian lakukan di sini? Huo Ye, Wen Shuyi sudah sering tidak masuk kerja. Melanggar aturan, dia harus dipecat. Kami yang beresin semuanya. Betul, ketidakhadirannya sudah meningkatkan beban kerja orang lain. aku udah nerima beberapa klien yang ngeluh bahwa nggak ada yang nyambut mereka. Aku udah ngajuin izin cuti. Aku mau tanya sama supervisor Luo dari mana dia dapat ide kalau aku nggak masuk. Berani-beraninya kamu membantah? Hari ini aku harus kasih pelajaran. Aku nggak tahu kalian bisa menghukum karyawanku untukku. Nggak, Huo Ye, bukan itu maksudku. Kalian bertiga, potong bonus kinerja setahun, denda gaji 3 bulan, lain kali, kalian dipecat. Nggak, Huo Ye, aku tahu aku salah. Yuchu, sepupuku yang bekerja di resepsionis selalu nempel pada Huo Ye. Dia hamil, dan nyoba masuk ke ranjangnya. Kalau kamu nggak cepet balik, Huo Ye bakal direbut sama dia. Sepupumu itu licik banget. Kalau kamu nggak kasih pelajaran, dia pasti akan naik di atas kita. Aku ngerti. Shuyi, aku dengar di perusahaan hari ini kamu diperlakuin gak adil. Lain kali kalau mereka bikin masalah sama kamu, langsung tampar balik aja. Masa menantu keluarga Huo bisa dibully di Jiangling aja? Makasih, Bu. Aku ngerti. Hari ini ibu bawa kamu ke sini untuk nambah properti sebagai hadiah pertunangan. Pernikahanmu sama Yan Chen harus cepet dilaksanain. Kalau enggak, nanti susah pakai gaun pengantin kalau perutmu udah kelihatan. Ibu, aku sama Huo Yanchen udah diskusi. Untuk sekarang, kami. Maksud Shui kami lagi pertimbangin pernikahan model apa yang mau digelar. Kalau kita adakan pesta pernikahan, seluruh Jiangling akan tahu, terus gimana kita bisa rahasiain? Pasti dong. Ini urusan gede banget. Kita harus pikir-pikir dulu. Ayo, Shuyi, yang mana yang kamu suka? Pilih yang kamu mau aja. Kamu mau beli properti ya? Buat profesional muda, kenyamanan itu penting. Aku sangat merekomendasikan penthouse. Lokasi utama dan pengalaman tinggal yang luar biasa. Yang mana yang lebih dekat ke Huo Group? Jangan khawatir soal itu. Semua properti kamu yang di atas 10.000 kaki persegi, penthouse dan villa, kita ambil semuanya. Yan Chen, bayar. Oke, tunggu sebentar. Kirim kontrak dan akta ke kediaman Huo. Oke, Pak Huo, ibumu beruntung banget. Orang lain cuma dapat satu rumah pernikahan, tapi kamu bisa jadi tuan tanah langsung. Shuyi, ini kartu emas tanpa batas, nanti beli baju baru ya, bajumu terlalu polos. Mama, aku benar-benar gak perlu. Kamu udah kasih aku banyak banget. Jangan sungkan, kalau mama kasih, terima aja. Mama baru pertama kali jadi mertua. Turuti aja. Dia cuma mau memanjakan menantunya. Aku nggak bisa pakai kartu ini. Biar mama tenang, bersama semua yang udah dikasih sebelumnya, aku simpan semuanya. Kalau kita cerai, aku balikin ke Yan Chen. Makasih, Mama. Anak baik, baiklah, kalian berdua jalan-jalan, mama pulang duluan, aku suruh staf siapin makan malam, biar siap buat kalian. Gimana dengan pernikahannya? Kita sepakat untuk merahasiakannya. Pesan gaun, cincin, dan jamuan persiapan ini setidaknya butuh setahun, ikut aja dulu sama Mama. Lagi pula, saat itu bayinya sudah lahir. Mungkin Mama gak akan maksa ngadain pesta pernikahan. Baiklah. Ada apa? Manajer Luo lagi kesel banget, dia marah besar, dan memarahi kita semua. Tadi Pak Luo bilang suruh panggil kamu masuk. Mending kamu pergi.
Aku paham. Pak Luo mau apa sama aku? Kopinya sudah dingin. Coba panasin. Kalau dipanasin ulang, rasanya bakal berubah. Aku ambil yang baru. Enggak, Kamu yang panasin. panasin pakai tanganmu. Kak, lelucon itu sudah keterlaluan. Siapa yang bercanda sama kamu? Panasin. Kurang panas. Ini 1.000 atau 2.000. Itu gaji sebulan buat kamu. Pak Luo, Wen Shuyi nggak peduli uang receh ini. Dia hamil dan masih bikin onar. Bukankah itu cuma buat dekat sama Tuan Huo? Biar nikah sama keluarga kaya. Bener banget. Aku akan cariin kamu klien, biar kamu dapat lebih banyak. Dan waktu itu, kamu sebarkan gosip tentang aku dan Pak Chen, uang denda yang kamu bayar, apa itu belum cukup? Wen Shuyi, apa maksudmu? Karena Pak Luo sudah selesai, aku balik kerja dulu. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Lantainya kotor. Bersihkan. Berlutut dan jilat sampai bersih. Pak Luo, Wen Shuyi lagi hamil. Dan dia lemah banget. Nggak boleh disentuh atau dibentak. Bagaimana kalau dia pergi ngadu lagi? Entah aku hamil atau tidak. Aku nggak akan pernah berlutut. Sedang hamil, kamu berani main mata sama Pak Huo, berlagak wanita suci, Wen Shuyi. Jangan lupa, dong. Orang tuamu meninggal waktu kecil, kalau bukan karena keluarga kami yang menerimamu karena iba, kamu bakal tidur di jalanan. Kamu lahir untuk ngabdi sama aku. Jadi kamu tahu karena orang tuaku meninggal, kamu bisa seenaknya di perusahaan, Wen Shuyi, kalau kamu nggak jilat kopi di lantai, sekarang keluar dari perusahaan. Nikmatin jadi anjing, ya udah, jilat sendiri. Tahan dia. Kamu ngapain? Wen Shuyi, ini balasannya karena melawan aku. Ah, Kamu ngapain? Pak Huo, kamu ngapain di sini? Kamu nggak apa-apa? Pak Huo, aku nggak apa-apa. Itu dia. Wen Shuyi, resepsionis ini, gak bisa urus hal kecil. Dia bahkan melawan aku, supervisor. Aku cuma mau ngasih dia pelajaran. Betul, Pak Huo, Wen Shuyi sombong dan semena-mena, ngebully teman kerjanya, kita nggak bisa biarkan satu orang perusak merusak semuanya. Wah, makasih banyak. Sama-sama, Pak Huo. Itu tugas kami. Satpam, usir Wen Shuyi sekarang. Pak Huo, nggak benar. Bu Luo yang memulainya, dia yang tumpahin kopi, dan dia ngebully aku. Dia nyuruh aku berlutut. Jilat kopi itu. Kalau Bu Luo nggak ngaku, ruang rapat ada CCTV penuh. Wen Shuyi, Kamu berani mukul orang di depan aku? aku nggak. Pak Huo, maaf, aku nggak sengaja. Tampar balik dia. Wen Shuyi, Kak, maaf. Aku tahu kamu selalu anak baik. Kamu nggak tega. Anak baik nggak mukul. Tapi aku, Wen Shuyi, mukul. Wen Shuyi, kamu berani mukul aku? Aku belum selesai. Gimana kalau tamparan lagi? Pak Huo, kenapa bantu Wen Shuyi? Dia cuma orang rendahan yang diadopsi keluargaku. Mana bisa dia dibandingkan sama aku? Aku, Huo Yanchen, nggak perlu kasih alasan ke kamu. Keluar. Pergi ke ruang istirahat dulu. Aku sudah siapkan baju untukmu dan Limon. Terima kasih, Pak Huo. Kalau mau berterima kasih, tunjukkan saja malam ini. Ada yang aneh. Kok Pak Huo bisa dekat sama kamu? Apa hubungan kalian? Apa katamu tadi? Hubungan apa? Nggak apa-apa, cuma bahas soal kerjaan. Sekarang, ayo kerja. Ibu, ayah, Wen Shuyi, dia berani mukul aku hari ini. Dan kita semua sudah tertipu olehnya. Orang-orang yang datang ke rumah kita hari itu pasti figuran yang dia sewa. Perempuan sialan ini, dia berani bohongi kita. Aku lihat Pak Huo setiap hari di kantor. Dia tidak memperlakukan Wen Shuyi secara berbeda. Wen Shuyi itu selalu menggoda dia.
Bagaimana kalau Wen Shui benar-benar berhasil dekat dengan Pak Huo? Kalau begitu, aku di kantor pasti dalam posisi sulit. Lagi pula, sahabatku, Nona Lu yang tertua, sudah mengejar Pak Huo bertahun-tahun. Maka keluarga Lu akan menyusahkan kita. Hebat, Wen Shui, dia sudah keterlaluan. Besok, aku dan ibumu akan pergi ke perusahaan dan memberinya pelajaran yang setimpal. Kenapa kamu bangun sepagi ini? Kamu kan ketua, kamu nggak perlu absen. Aku cuma resepsionis, gimana bisa nggak pergi? 200 untuk absen sempurna. Oke. Tapi kamu nggak bisa nyetir sendiri. Biarkan sopir yang anterin kamu. Wen Shui di mana? Mau apa sih dari aku? Hah? Kamu nggak punya malu? Aku udah besarkan kamu selama 20 tahun lebih. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang begitu memalukan? Kamu ngomong apa sih? Aku salah apa lagi? Masih aja nggak ngaku, ya? Kamu nekat mau merayu Pak Huo, mau mencuri laki-laki orang lain, ya? Begini cara keluargamu mendidik kamu? Ini Wen Shui, kan? Aku nggak nyangka dia bakal begini. Dia ternyata mau merayu Pak Huo. Kita nggak pernah tahu isi hati orang. Aku biasanya kelihatan sangat baik, tapi mulut kalian cuma jago memfitnah orang, kan? Kamu dengar dari siapa rumor-rumor ini? Luo King. Kamu masih bilang kami fitnah? Apa kamu tahu putri sulung keluarga lu sudah lama mengincar Pak Huo? Kalau kamu bikin keluarga lu marah, gimana kamu? Setelah semua perhatian yang kami beri, membesarkan kamu bertahun-tahun, begini caramu balas budi? Sepenuh hati. Yang katanya sepenuh hati itu artinya mencuri perusahaan orang tuaku, membuatku kerja buat bayar sekolah, dan bahkan menjualku ke keluarga kaya, buat amankan masa depan kalian sendiri. Omong kosong. Ayo, pulang sama kami. Lepaskan aku, kamu ngapain? Ini namanya menculik dan mengancam. Minggir. Aku pemegang saham hotel ini, percaya atau enggak, aku pecat kamu sekarang juga. Ayah, ada apa? Ayah mau bawa Shui pulang? King, pas banget, Wen Shui hamil, dan dia masih mau merayu Pak Huo. Hari ini, aku akan bawa Wen Shui pulang dan memberinya pelajaran. Kamu berani pakai status pemegang saham buat main kuasa? Keluarga Luo lagi. Datang untuk memprovokasi Wen Shui. Pelajaran terakhir belum cukup? Kamu lagi, cowok ganteng. HMPH. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu itu figuran yang disewa Wen Shui. Dan kamu pura-pura jadi Tuan Huo. Pergi. Aku pemegang saham utama perusahaan. Aku bisa menenggelamkanmu dengan uang kapan saja. Apa? Kemarin, Wen Shui bawa seseorang ke rumah kita. Itu dia. Aduh, ayah. Oh, aku ini figuran. Kalian berdua cuma pegang 1/1000 saham. Dan berani menyebut diri kalian pemegang saham utama? Sombong banget. Jangan takut, sayang. Aku panggil satpam sekarang. Aku suruh mereka bawa orang, dan bongkar tipu muslihat mereka di depan umum. Hei, Lau. Ada orang yang pura-pura jadi Tuan Huo di sini. Cepat ke sini, usir orang ini. Aku pemegang saham perusahaan, kalau dalam 1 menit kamu nggak datang, bungkus barangmu dan pergi. Berani-beraninya. Siapa yang berani meniru Tuan Huo? Itu dia. Cepat usir dia. Tuan Huo. Saya tidak tahu itu Anda. Bagaimana mungkin? Anda pasti salah. Bukankah dia hanya Wen Shui, figuran yang dia sewa? Masa bisa jadi Tuan Huo? Tuan Huo, ampuni saya sekali ini. Saya diancam. Mereka bilang akan memecat saya. Seret dia keluar. Jangan sampai dia muncul di hadapanku lagi. Selesai. Semuanya selesai. Bukankah kamu selalu ingin tahu bagaimana orang tuamu meninggal? Kamu tanya saja pada pamanmu tersayang apa yang dia lakukan. Semua ini palsu. Itu nggak benar. Kenapa kamu merusak mobil orang tuanya? Semua ini salah wanita itu.
Aku cuma ingin iparku memberi kita beberapa saham, tapi kakakku membela mereka. Bahkan bantuan kecil ini, dia menolak, aku cuma mau ngasih mereka pelajaran. Jadi kamu mengaku membunuh mereka? Kok bisa kamu lakukan ini padanya? Dia kakakmu sendiri. PFFT, kakak kandung, dia lebih suka warisannya dikasih ke kamu, anak pungut, daripada ke adik kandungnya. Aku memang bukan anak kandung mereka. Tapi sejak kecil, mereka sayang banget sama aku. HMPH. Coba pikir sendiri, apa kau tidak punya ingatan tentang keluarga Wen sebelum umur 3? Itu karena kau diadopsi umur 3 tahun. Apa yang mau kau lakukan? Lepasin aku. Bawa 2 orang ini pergi. Tindak sesuai aturan. Pak Huo, aku salah. Tolong ampuni kami. Aku nggak seharusnya menyakiti kakak dan suaminya. Aku nggak seharusnya jahat sama Shuyi. Pak Huo, tolong beri kami kesempatan lagi. Sekarang kau minta ampun? Terlambat. Bawa mereka pergi sekarang. Keluarga Luo. Sudah berakhir. Wen Shuyi. Semua salahku. Jadi aku bukan Wen, ternyata. Aku sudah tahu, bagaimana bisa seseorang memperlakukan keluarganya sendiri seperti ini? Shuyi. Nangis aja kalau mau. Nggak apa-apa, aku pergi kerja dulu. Sambil jernihin pikiran. Oke. Kalau ada perlu, telepon aku saja. Aku akan segera datang. Dengan segala cara, temukan secepat mungkin orang tua kandung Wen Shuyi. Siap. Yuchu, lihat. Itu dia. Orang tuaku, paman dan bibinya sendiri. Dia mengurung mereka. Kejam banget. Wanita ini berani menggoda gebetan kakakku. Aku akan urusin dia. Ibu, di acara amal akhir pekan ini, bisakah kita mengundang orang-orang dari grup Huo? Tentu saja. Tapi kok undangan mendadak? Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Yan Chen, mengenalnya lebih baik. Kamu tahu, sih, aku sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Gala amal tahunan keluarga Lu sebenarnya untuk putri kandungku yang hilang. Aku harap para dewa melihat, atas semua kebaikan yang telah kulakukan, tolong, biarkan aku segera menemukannya. Jadi ini dia putri keluarga Lu yang membuat semua karyawati kami hadir di gala? Nona Lu itu. Ku dengar dia sudah mengejar Tuan Huo selama bertahun-tahun, mungkin kali ini dia mencoba menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Tuan Huo. Dia pikir memakai gaun bisa mengubahnya dari anak itik jelek menjadi angsa. Luo King, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan rumah gala amal ini adalah putri keluarga Lu, Lu Yuchu, sahabatku, kenapa aku tidak boleh datang? Luo King, sadarlah. Keluarga Luo bangkrut, apa yang membuatmu berani bersikap sombong? Kamu, King, apa yang kamu lakukan di sini? Sangat familiar. Apa aku pernah melihatnya sebelumnya? Kamu? Halo, aku Wen Shui. Aku bekerja di grup Huo. Jadi kamu Wen Shuyi. Nona Wen, kamu masih muda, jangan selalu berpikir untuk mengambil jalan pintas. Aku nggak ngerti maksud kamu. Jangan pura-pura. Kamu hamil dengan anak dari ayah yang nggak jelas, dan sekarang kamu ngejar-ngejar Pak Huo. Nggak tahu malu. Dia hamil? Ini urusan pribadiku, bukan urusanmu. Kamu benar-benar nggak ngerti laki-laki? Orang kayak Huo Yanchen nggak bakal tertarik sama wanita yang punya anak, gue yakin mereka udah jadian. Anak ini punya dia, dan... King, kita harus ngapain? Jangan khawatir, kehamilannya masih awal. Siapa tahu yang bakal terjadi? Luo King, kenapa kamu ngikutin aku? Jangan buang-buang tenagamu. Ngaku aja.
Kamu beneran hamil anak siapa? Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu bikin aku pingsan dan ngikat aku. Bukankah kamu sudah mutusin kalau anakku itu milik Huo Yanchen? Katakan aja apa maumu. Yuchu dan Huo Yanchen belum nikah, dia masih muda dan berdarah panas. Nggak masalah kalau dia punya cewek lain, tapi dia nggak boleh punya anak sama sekali. Kamu ngapain? Kamu kelihatannya seperti anak baik, tapi kamu keras kepala banget. Kalau gitu, aku bantu kamu. Salah sendiri kamu nggak bisa tenang. Kamu macam-macam sama orang yang salah. Di mana Wen Shui? Pak Huo, ada yang salah. Nyonya hilang. Apa? Kumpulkan semua orang. Bahkan jika harus merobek aula ini, cari Wen Shui. Siap. Ketemu Nyonya, di ruang ganti. Tunjuk jalan. Selama kamu minum obat ini, kami tidak akan mempersulitmu. Mimpi aja. Wen Shui, aku benci sisi dirimu yang ini. Kamu cuma anak yatim yang mereka pungut. Kenapa kamu dapat semua cinta dari bibi dan pamanmu? Minum? Huo Yanchen. Wen Shui, apa kabar? Kau sudah datang. Panggil dokter. Kalian bertiga cari masalah. Semua ini salah dia, Wen Shui. Kalau bukan karena dia, Orang tuaku tidak akan mati, dan keluarga Luo tidak akan bangkrut. semua salah Wen Shui. Huo Yanchen, perempuan ini hanya pemburu harta. Jangan biarkan dia menipumu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani menghina dia? Yanchen, kakakku hanya ingin kau melihat sifat asli perempuan ini. Aku saranin kamu diam juga. Itu cari mati. Yuchu Xingqi, tolong, bawa dia pergi. Biarkan dia menemui orang tuanya. Ya? Tunggu. Tanda lahir kupu-kupu. Dia putriku. Bagaimana mungkin? Dia adikku yang lama hilang. Kondisi pasien kritis. Dan dia menunjukkan tanda-tanda keguguran. Lakukan apapun yang diperlukan. Pastikan ibunya aman. Suyi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu terlambat. Apakah kamu anak kami? Aku tidak tahu. Tapi dia punya tanda lahir kupu-kupu yang sama persis dengan putri kita. Bagaimana mungkin dia adalah kakakku? Kamu pasti salah, Ibu. Betul. Wen Shui hamil di luar nikah. Perempuan seperti itu, bagaimana mungkin dia jadi adikku? Kamu suka ngomong di belakang orang, atau mulutmu kujahit? Pak Huo sudah tahu semuanya. Orang tua kandung Nona Wen adalah Pak dan Bulu. Lihat baik-baik putra kesayanganmu dan putrimu. Lihat apa yang mereka lakukan. Shuyi. Shuyi, dia benar-benar putri kita. Dia benar-benar adikku? Apa yang sudah kulakukan? Wen Shuyi sungguh putri ibu dan ayah. Ini semua salahku. Aku pantas mati. Aku akan akhiri hidupku sekarang. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Jika Wen Shui hidup, maka nyawamu akan selamat. Jika dia dan anaknya mengalami celaka, aku sendiri yang akan membuat kalian membayar dengan nyawa kalian. Dok, gimana keadaannya? Untung aja kami menanganinya tepat waktu. Pasien dan janinnya sudah gak dalam bahaya, tapi kakinya patah. Dia harus dirawat inap buat observasi. Makasih. Sayang, gimana kabarmu? Kirim pasien ke bangsal dulu.
Yan Chen, ini salahku sebagai kakaknya. Aku gak seharusnya nyakitin Shuyi. Tapi kami gak sengaja, kami gak tahu apa-apa. Memang ini salahmu sebagai kakaknya. Dan bahkan sekarang, kamu masih gak tahu apa salahmu. Yan Chen, mereka gak tahu apa-apa. Tolong maafkan mereka kali ini. Ibu emang pemaaf banget, ya. Anak ibu sendiri menderita banget, dan ibu malah melindungi pelakunya. Kirim Lu Yuchu dan Lu Xingqi ke kantor polisi sekarang juga. Ya, Pak Huo, tolong maafkan saya kali ini. Saya gak akan berani lagi. Yan Chen, maaf. Tolong, lepaskan aku. Udah dikonfirmasi, kamu anak hilang keluarga Lu. Shuyi, kamu udah baikan. Kata dokter gimana? Bulu, tolong bilang apa yang ibu pikirin. Bunda baru saja datang menemuimu. Kalau kamu sudah merasa lebih baik, Bunda akan lega. Setelah bertahun-tahun, aku benar-benar nggak pernah nyangka bakal nemuin kamu lagi. Aku udah nyiapin sesuatu buat kamu. Coba, kamu suka nggak? Sepuluh set perhiasan mewah kelas dunia, 20 properti di setiap negara Eropa, 50 mobil mewah edisi terbatas. Kamu ingat ini? Dulu kamu suka main kalung ruby ini waktu kecil. Makanya, aku simpan terus untuk hantaran pernikahanmu. Wah, bagus banget. Aku masih bisa lihat kamu pakai kalung ini. Shuyi, kamar kamu masih seperti dulu. Harapan terbesarku, kamu pulang dan mampir. Iya, Bunda, aku akan pulang dan mampir. Bagus, bagus. Besok Bunda jemput kamu pulang. Wen Sui, kok kamu bisa datang ke rumah kami? Aku anak kandung keluarga Lu, apa aku nggak boleh pulang ke rumahku sendiri? Sepertinya Bulu nggak tahan semalaman dan langsung ngeluarin barang-barang itu. Bunda, lihat dia, selalu sinis banget. Sudah, cukup. Shuyi, sini. Bunda antar kamu ke kamar. Bulu? Jadi ini yang katanya kamar yang kamu simpan untukku selama ini? Yuchu, siapa yang melakukan ini? Kamu? Aku nggak masuk ke sana sama sekali. Mungkin itu anjing pembantunya yang lari masuk dan mengacaukannya. Jadi begini rupanya. Anakmu sendiri pulang, terus kamu marahin aku. Bu, kok kamu nggak periksa dulu sebelum nyalahin anakmu sendiri? Aku? Sepertinya keluarga Lu nggak terlalu menyambutku kembali. Sebaiknya aku pergi sekarang. Kalung ini dari mana? Ini pemberian Ibu Lu. Lepaskan aku. Bu, kamu janji kalung ini akan jadi mahar aku. Kenapa dikasih ke dia? Kok kamu kasih ke dia? Yuchu, ini memang selalu untuk kakakmu. Nanti ibu belikan yang lain. Apa karena adikku pulang, kamu nggak mau aku lagi? Bu, meskipun Wen Shuyi adalah anak kandungmu, tapi Yuchu sudah tinggal dengan kita begitu lama. Dia juga keluarga. Aduh, Yuchu, kamu nggak apa-apa? Kok kamu bisa lakuin ini ke Yuchu? Minta maaf sama dia. Atau jangan pernah balik lagi? Cukup. Lu Yuchu, Lu Xingqi, dengar sini. Aku nggak merayu untuk balik. Ibumu yang merayu dan menangis minta aku pulang. Di satu sisi kamu mau aku balik, tapi kamu lindungi yang menyakitiku. Bulu, aku nggak peduli sama keluarga ini. Suyi, Lu Xingqi, kok kamu bisa bilang gitu tentang adikmu? Aku lakukan ini untuk Yuchu. Wen Shuyi, aku nggak akan biarkan kamu ambil semuanya dariku. Shuyi, aku buatkan kamu sup. Butuh 100 hari buat pulih. Kamu harus makan yang baik. Soal keluarga Lu, karena mereka nggak mau mengakui kamu, kami juga nggak peduli. Nyonya Huo,
Tuan dan Nyonya Lu sudah datang. Mereka ingin menemui Nona muda. Ada urusan penting yang mau disampaikan. Munafik. Ya udah, suruh mereka masuk. Aku mau lihat, urusan penting apa sih? Baik, Shuyi, Jadi kalian pasangan Lu, ya? iya. Kami datang hari ini untuk lihat Shui. Dan juga, terserah. Sikapmu kemarin udah bikin semuanya jelas. Aku nggak akan balik ke keluarga Lu. Silakan pergi. kalian datang ke keluarga Huo pura-pura reunian keluarga. Mana mungkin pura-pura? Kami ini, kan, orang tua kandung Shui, baru ketemu dia setelah sekian lama. Tentu kami mau menebus semuanya, kami sudah bahas. Nanti, kami pulang dan kirim undangan, kami akan adakan jamuan besar dan pengakuan. Kami undang semua keluarga terpandang di Jiangling, bilang ke mereka kalau putri sulung keluarga Lu sudah kembali. Shuyi selama ini numpang di rumah orang lain dan banyak menderita. Dia pasti nggak bisa sepenuhnya putus dari orang tua kandungnya. Karena mereka mau mengakuinya, kita lihat saja apakah mereka tulus. Hamfa, kalau enggak, ada orang yang bisa ambil barang dan posisimu? Meskipun barang-barang kecil itu, keluarga Huo nggak peduli, tapi yang memang jadi hakmu, harus diambil kembali. Tentu, undangannya udah dibuat. Kami datang hari ini khusus buat bilang ke Shuyi. Semoga begitu. Shuyi capek, kalian harus pergi sekarang. Ayo, antar Shuyi istirahat. Seperti kalian tahu, keluarga Lu sudah mencari anak kandung kita yang hilang dulu. Setelah bertahun-tahun bertahan dan kerja keras, akhirnya kita menemukannya. Ini milik keluarga Lu pewaris sejati, Wen Shuyi. Yang asli, punya aura yang beda banget. Anak asli udah balik, jadi yang palsu jadi canggung. Yah, mereka nemu yang asli, siapa sih yang mau yang palsu? Lu Yuchu selalu meremehkan orang. Nah, akhirnya. Akhirnya, ada yang bisa menjatuhkannya. Shuyi, katakan sesuatu. Halo? Bu, tolong aku. Aku diculik. Kalau kalian ingin Lu Yuchu hidup, kalian punya 10 menit untuk sampai ke gudang terbengkalai di barat. Kalau tidak, siap-siap jemput mayatnya. Ada apa? Yuchu diculik. Penculiknya mau kita pergi ke gudang di barat dalam 10 menit. Apa? Buruan, selamatkan Yuchu. Anak asli disambut, yang palsu malah diculik. Ayo, kita lihat. Wen Shui. Periksa segera keberadaan Wen Shui. Siap. Bu, tolong aku. Mundur. Oke, kami tidak akan ke sana. Lepaskan Yuchu. Apapun yang kalian mau, kami setuju. Bulu, lihat baik-baik siapa yang berdiri di sampingmu. Shui. Aku akan memberi kamu pilihan di antara keduanya. Kamu cuma bisa selamatkan satu anak. Pilih. Ibu, ayah, kakak, pilih kakak. Aku tahu, aku cuma penggantinya. Sekarang dia udah balik, buat apa hidup? Yuchu, tenang. Kami akan selamatkan kamu. Aku tahu kamu bohong, kamu benci aku. Di mata dan hati kalian, cuma ada kakakku. Mana mungkin kami berpikir begitu. Aku gak punya waktu buat drama keluarga kamu. Pilih sekarang. Atau kamu kehilangan keduanya? Ibu, ayah, kalian nunggu apa? Selamatkan Yuchu, sekarang. Yuchu, kami lagi selamatkan kamu. Oh, kami udah buat pilihan. Shuyi, kakakmu itu penakut, dia gampang takut, tunggu aja, kami akan selamatkan kamu. Yuchu, kamu gak apa-apa? Huo Yanchen. Tahan dia, sekarang. Kamu di sini. Kamu akhirnya datang. Tenang ya.
Salahku. Aku telat, jangan nangis. Kita pulang. Bawa dia ke kantor polisi. Biar dia busuk di penjara. Siap, Pak. Shui, maaf, aku. Buta dan gak punya perasaan, gak bisa bedain benar salah. Kalian, gak pantas jadi keluarga Shui. Sui. Kami gak sengaja. Keluarga lu nggak bisa bedain mana yang benar mana yang salah. Mereka bener-bener nggak peduli keselamatan kamu, anak kandung mereka sendiri, dan malah ngotot nyelamatin anak angkat yang sombong itu. Itu nggak adil banget buat kamu. Nggak apa-apa, Bu. Aku nggak akan anggap mereka sebagai keluargaku lagi. Bu, kalian ngobrol dulu aja, aku mau urus sesuatu. Udah kamu urus semua yang aku minta? Semua udah beres, Pak Huo. Bapak menyiapkan pesta pernikahan ini, apa karena Bapak lihat acara pengakuan istri Bapak hancur jadi Bapak mau memberi kompensasi? Bapak terlalu banyak bicara. Aku tutup dulu, Pak Huo. Dengan begini, dia pasti sedikit lebih bahagia. Huo Yanchen akhir-akhir ini, kenapa dia selalu pergi? Kamu dengar nggak? Pak Huo lagi nyiapin pesta pernikahan. Pak Huo akhirnya bakal nikahin yang di rumah? Belum tentu. Upacara pengakuan bikin heboh banget, keluarga lu lebih milih anak angkat daripada anak kandung mereka sendiri. Yang itu diremehkan banget, masa dia bisa nikah sama Pak Huo? Ngegosipin keluarga pas jam kerja. Mau dipecat? Keluar sini. Maaf, Bu. Masuk. Yuchu, kamu mau apa? Kak, aku dengar keluarga Huo mau mengadakan pesta pernikahan. Siapa sih yang peduli sama pesta pernikahan? Aku dengar orang tua angkat Wen Shui keduanya sudah meninggal. Dia masih menolak kembali ke keluarga Lu. Tanpa keluarga yang mendukungnya di pesta pernikahan, dia pasti akan dipandang rendah. Tapi, Kak, Huo Yanchen baik banget sama dia. Aku masih khawatir. Yuchu, temanmu Luo Qin yang dulu, apakah dia bilang ke kamu kalau kamu punya mantan pacar? Iya, itu pewaris keluarga Wen yang bangkrut. Aku dengar mereka bertunangan. Tapi mereka tidak pernah menikah. Jadi anak ini mungkin punya mantan pacarnya? Maksudmu? Aku tidak pernah menyangka kalau Wen Shui punya mantan pacar yang dia tunangan. Huo Yanchen aja enggak keberatan. Kalau di pesta pernikahan mantan pacar itu muncul, Pesta pernikahan Pak Huo sudah mengundang hampir semua keluarga kaya di Jiangling. Aku setidaknya lumayan menarik. Kalau aku bisa bertukar beberapa kata dengan Pak Huo, maka aku bakal dapat untung besar. Mungkin aku bahkan bisa mendorong Nyonya Huo yang tak terlihat itu menyingkirkannya. Hati-hati jalannya. Baju aku jadi kotor, kamu bisa bayar? Kamu dari keluarga mana? Sopan santunnya jelek banget. Dan kamu berani datang ke pesta pernikahan Pak Huo? Kamu pikir kamu siapa? Aku sih tahu posisiku. Tapi lihat dirimu sendiri. Apa aku salah sih? Lihat saja status dan latar belakangmu berpakaian sangat lusuh. Pesta pernikahan Pak Huo masa orang sepertimu yang bisa hadir? Kamu pikir bisa lari? Aku panggil satpam sekarang dan usir kamu keluar. Kamu, berani banget kamu dorong aku. Kalau kamu buta, pergi berobat. Berhenti menggonggong di sini. Asisten Li perempuan ini kasar banget, dorong orang di siang bolong, cepat usir dia. benar kok. Kamu mati deh. Para satpam, Nona Zhou kurang ajar sama Nyonya Huo. Usir dia keluar. Apa? Dia Nyonya Huo? Bawa dia pergi. Bukan aku. Aku salah, maafin aku. Nyonya resepsinya mau mulai. Ayo, cepat ke sana. Oke, aku ngerti. Maaf ya tadi merepotkan. Gak repot kok. Aku balik kerja dulu. Huo Yanchen, beberapa hari lalu, bersikap mencurigakan. Hari ini, dia bahkan menyuruh kepala pelayan membawaku ke pesta ini. Aku mau lihat dia mau ngapain.
Itu anak kandung keluarga lu, Wen Shui, kan? Ku dengar dia diculik bareng anak tiri. Keluarga lu milih anak tiri daripada dia. Keluarga lu emang nggak benar. Mungkin anak kandung ini juga nggak benar. Sampai keluarga lu nggak tahan sama dia. Wen Shui, kali ini, aku nggak akan lepasin kamu. Kamu mantan tunangan Wen Shui, Wen Jing. Kamu Lu Yuchu, anak angkat keluarga lu. Kamu nggak tahu, Wen Shui sekarang udah balik ke keluarga lu dan jadi putri sulung. Dulu dia nggak pernah nganggap kamu. Apa kamu nggak masalah? Kalau kamu balikan sama dia, keluarga Wen mungkin bisa bangkit lagi. Kamu nggak perlu kerja paruh waktu di sini. Lakuin aja apa yang aku bilang. Aku janji kamu bakal dapet yang kamu mau. Kamu mau aku ngapain? Lepasin. Shuyi, bisa kita balikan? Aku tahu kamu masih cinta aku. Kalau enggak, kenapa kamu mengandung anakku dan menikah dengan Huo Yanchen? Kamu pasti nggak tega gugurin. Kamu nunggu aku datang ke kamu, kan? Astaga, bayi calon Nyonya Huo bukan milik Tuan Huo. Perempuan ini luar biasa. Dia bikin Tuan Huo tergila-gila. Malah dapat 2 sekaligus. Kamu gila sih? Kamu pikir aku mandul? Lalu mau batalkan pertunangan, terus kamu coba paksa aku. Aku ini apa? Tempat sampah? Meskipun kamu marah sama aku, kamu harus mikirin bayi ini. Kamu nggak bisa biarin dia lahir tanpa ayah. Ngomong apa sih? Bayi yang aku kandung bukan urusanmu. Aku ayah bayi ini, kok bisa bilang nggak ada hubungan? Suyi, demi anak ini, kita mulai lagi, ya? Aku akan baik sama kamu dan bayi. Pantasan keluarga lu lebih suka ahli waris palsu daripada yang asli. Ternyata kehidupan pribadinya berantakan. Aku mau lihat siapa yang berani bikin onar di pernikahanku. Huo Yanchen, jangan dengar omong kosongnya. Dia dan aku tidak pernah terjadi apa-apa. Tuan Huo, aku bersumpah, dia cuma playboy. Saat dia bersama Shui, kehidupan pribadinya berantakan. Seluruh Jiangling tahu betapa liarnya dia. Apa yang dia katakan sama sekali tidak bisa dipercaya. Siapa yang akan percaya itu? Aku sudah bertemu orang tuamu, dan kamu bilang kita masih hanya tidur seranjang dan ngobrol. Anak itu bukan milikku. Kamu pikir ada yang percaya itu? Shui, aku tahu kamu takut membatalkan pertunangan dengan kepala keluarga Huo. Gak apa-apa, aku yang lakuin buat kamu. Apa kamu yakin anak itu milikmu? Tentu saja, dia mengandung anak kita. Aku ingin memberikan anak kita, keluarga yang utuh. Jadi Shui benar-benar sudah terlibat dengan pria lain? Bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Ah, dia tidak dibesarkan di rumah sejak kecil, jadi dia tumbuh bengkok. Ini terlalu memalukan bagi keluarga lu kami. Kamu datang ke sini hari ini untuk membuat keributan? Apakah itu ide sendiri, atau kamu diatur oleh seseorang? Pengaturan apa? Aku tidak tahu. Aku datang hari ini karena aku mencintai Shuyi. Aku harus bertanggung jawab atas anak kita. Dia awalnya didiagnosis dengan infertilitas. Anak ini hanya mungkin setelah kerja kerasku. Kamu tidak bisa mengambilnya. Pergi. Kepala besar keluarga Huo lagi ngebully orang, dan ngebully orang nggak berdosa di siang bolong. Gue, Huo Yanchen, ngejatuhin orang, nggak perlu alasan. PFT, dia pikir dia siapa? Wen Shui kayak kelinci putih polos, tapi aslinya genit yang ngejar semua cowok. Anak di perut Wen Shui punya gue, Huo Yanchen. Dia perawan atau enggak, gue tahu betul. Lo sama dia bertahun-tahun, tapi gak pernah dapetin hatinya apalagi tubuhnya. Lo ngapain gonggong? Bahkan kalau anak itu bukan punya gue tetap nikahin Wen Shui. Dia milik gue seumur hidup. Suyi, kamu nggak bisa ninggalin gue mati. Kita kan pernah nikah. Jangan kejam banget. Dulu itu kamu yang minta bareng gue. Sekarang kamu udah punya Pak Huo, kamu buang gue. Shuyi, kamu masih peduli sama gue, kan? Kain lap aja nggak bisa nutup mulut kamu yang bacot. Gua nggak mau lihat keluarga Wen di Jiangling lagi. Itu dari Pak Huo.
Huo Yanchen, kamu nggak boleh gitu sama aku. Aku udah suka kamu selama bertahun-tahun. Kenapa sih kamu lindungin Wen Shui? Istri kamu cuma aku. Jangan pakai pemerasan moral deh. Aku nggak tahu hukum mana yang bilang cuma karena kamu suka sama aku harus nikah sama kamu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Yuchu, mau kemana? Ayo kita lihat keributannya. Yuchu, tenang. Yuchu, sini cepat. Di sana berbahaya banget. Jangan ke sini. Oke, kami nggak akan ke sana. Yuchu, apapun itu, bilang aja dengan tenang, jangan bikin kami takut. Rumahku udah nggak ada. Pria yang kucintai juga udah pergi. Buat apa hidup lagi? Kapan keluarga kita hilang? Kamu bingung banget? Turun, tolong. Kamu punya orang tua, dan aku. Pikirkan kami, tolong. Yuchu, tenang. Kami akan beri apapun yang kamu mau. Aku suka Huo Yanchen. Bisakah kamu berikan dia padaku? Aku sudah menikah dengan Huo Yanchen. Kami sudah menikah dan punya anak. Yuchu, kakakmu akan berjanji padamu, ya? Asal kamu turun dari atap, dia akan segera cerai dari Huo Yanchen dan berikan dia padamu. Lu Yuchu, aku tidak akan cerai dari Huo Yanchen. Dia bukan milik siapapun. Dia punya pikiran sendiri, pilihannya sendiri. Aku tidak akan melepaskannya, dan aku tidak bisa melepaskannya. Sudah kuduga. Bu, aku ingin mati. Bu, jangan lompat, ini cuma lantai 2. Kok bisa sekejam itu? Kamu sengaja memprovokasi adikmu Yuchu. Lu Yuchu, apa kamu pikir kalau kamu lompat, Huo Yanchen akan mencintaimu? Apa kamu punya otak? Yuchu, aku tahu kamu benci kakakmu karena merebut kasih sayang mama dan papa, tapi kamu tidak boleh menginginkannya mati. Kamu benar-benar mengecewakan aku. kamu mau mukul orang di depanku? Dengar, Wen Shui adalah istriku. Sentuh dia. Sama saja kau menampar muka keluarga Huo. Pikirkan baik-baik. Apa kamu benar-benar sanggup menyentuh Wen Shui? Huo Yanchen, kamu. Tuan Huo benar-benar berlutut satu kaki dan melamar. Romantis banget. Anak palsu keluarga Lu, kalau dia lihat ini sekarang, mungkin dia pingsan lagi karena marah. Shui, pernikahan kita terlalu terburu-buru. Aku tidak pernah bertanya padamu. Maukah kamu menjadi istriku? Nikahi dia? Nikahi dia? Huo Yanchen. Aku bukan gadis yang baik. Aku tidak akan sempurna selamanya. Apa kamu yakin aku yang kamu inginkan? Tentu saja. Kamu adalah satu-satunya hartaku. Kalau begitu, Tuan Huo, pasangkan cincinnya padaku. Dengan senang hati. Nyonya Huo. Selamat, Shui. Kamu naik jabatan. Promosi. Setelah Luo Qin pergi, posisi supervisornya belum diisi. Kamu yang paling cocok. Terima kasih, Zheng Wen. Jadi supervisor sekarang? Terus kenapa? Pak Huo sudah menikah. Jabatan yang didapat lewat hubungan nggak bener nggak ada yang perlu dibanggain. Aku nggak pernah melakukan hal seperti itu. Aku nggak tahu kamu dengar dari mana. Lagi pula, aku naik jabatan karena kemampuanku sendiri. Kalau kamu nggak tahan, kenapa kamu nggak kerja lebih keras? Dan singkirkan aku? Dan ini kamu, pura-pura jadi wanita kuat. Lucu banget. Kamu nggak ngerti. Kalau kamu nggak kelihatan ambisius, gimana bisa dapetin Pak Huo? Dan dapetin hati Pak Huo? Aku dengar kamu dan mantan tunanganmu belum putus waktu kamu pacaran dengan senior. Kolega, kenapa nggak buka kelas aja? Pasti kamu ngajarin lebih baik dari sekolah finishing. Kamu cuma iri. Kamu nyindir apa sih? Iri, ya dong. Makanya aku pengen Wen Shui buka kelas. Biar aku bisa dapetin bos-bos gede juga. Kamu tahu nggak, Shui itu peduli banget sama urusan pribadi orang lain. Sayang banget kamu kerja di sini cuma jadi staff. Kenapa nggak aku pecat aja kamu biar kamu cari kerja yang lebih baik di tempat lain? Hemfah. Sui, kenapa kamu nggak biarin aku bilang ke mereka? Kamu kan istri Pak Huo, bahkan kalau kamu bilang ke mereka, mereka akan punya banyak cara untuk menyerang aku. Baiklah, nanti kita ada kontrak yang harus ditandatangani. Ayo cepat siapkan dokumennya. Oke, aku penasaran, apakah Pak Qian bisa menandatangani kontrak proyek hari ini?
Santai aja, kita masih punya banyak waktu. Bu Wen, nanti senggang, ayo kita makan, sambil ngobrol. Maaf, Pak Qian, aku sudah menikah. Keluargaku menungguku malam ini. Kenapa aku harus bohong? Perempuan zaman sekarang nggak suka nikah muda. Shui, jangan terlalu cepat nolak. Pak Qian, aku jelaskan proyek baru kami dan lihat apa kamu tertarik. Bu Wen, jangan lari. Minggir, jangan sentuh aku. Galak. Aku suka. Wah, kamu, Wen Shuyi, kamu pakai alasan tanda tangan kontrak untuk bertemu di ruang rapat dan diam-diam bertemu orang lain. Semuanya, pada lihat. Wen Shuyi, di siang bolong lagi ngelakuin hal memalukan. Berhenti nyebarin fitnah kotor tentang aku. Ini pria tua di atas 50 yang terus menggangguku. Wen Shuyi, enggak punya malu? Apa kamu pikir semua pria suka sama kamu? Ada apa ini? Pak Huo, Anda di sini. Di hari pertama manajer Wen, dia sudah begini di ruang rapat. Sungguh memalukan. Wah, ternyata Pak Huo, pas banget waktunya. Manajer, Wenmu, aku suka banget sama dia. Aku nggak peduli dia udah nikah. Serahkan dia ke aku, dan aku akan tanda tangan kontrak ini sekarang juga. Wen Shuyi itu sungguh keterlaluan. Kok bisa terjadi gini? Ini susah banget diterima. Jangan fitnah aku. Tadi, dia melecehkan Shuyi secara seksual. Kenapa kamu selalu menyalahkan segalanya pada perempuan? Kamu cewek kecil, mulutmu juga kotor. Kalau bukan karena Wen Shuyi cantik banget, apa aku bakal lakuin itu? Itu semua salah dia. Di zaman sekarang ini, aku nggak percaya penampilan dan pakaian seorang perempuan masih bisa dijadikan alasan untuk pelecehan dan serangan. Pak Huo, ruang rapat ada kamera di mana-mana. Siapa yang benar dan siapa yang salah akan jelas begitu kita cek rekamannya. Cek rekamannya. Kamu pikir kita bisa ambil rekaman kapan aja? Pak Huo, kamu lagi ngapain? Bukankah ini seharusnya tentang kesalahan Wen Shuyi? Dengar semuanya. Wen Shuyi adalah istriku. Apa aku perlu cek rekaman untuk lihat siapa yang benar dan salah? Tapi aku bisa membuatnya sangat jelas untukmu. Li Yuan. Sebarkan berita online sekarang identitas Wen Shuyi. Pastikan seluruh Jiangling tahu bahwa dia adalah Nyonya Huo. Jika ada yang berani tidak hormat padanya lagi, mereka tidak menghormati seluruh keluarga Huo. Iya. Pak Huo, beri aku kesempatan. Aku nggak akan ulangi lagi. Maaf, Pak Huo, tolong ampuni aku sekali ini. Sok berkuasa banget. Istriku, istri Huo Yanchen mana bisa dia diperlakukan tidak adil. Lu Yuchu, beberapa hari lagi, kamu temui bos Wang Group, adakan pertemuan, lalu bahas tanggal pernikahan dan mas kawin. Bos Wang itu hampir 50 tahun. Dan dia mesum. Bagaimana kamu bisa membuatku menikah dengannya? Aku nggak mau nikah sama dia. Semua ini salahmu. Kalau kamu tidak menangis dan memohon pada Huo Yanchen, apakah Huo Yanchen akan mengejar kita? Sekarang bisnis keluarga lu kita. Anjlok, kalau kita tidak bersekutu, kita akan bangkrut, ayah. Cukup, ini gak bisa ditawar, kamu harus menikah dengannya. Kak, gimana dong? Aku nggak mau nikah sama bos mesum itu. Aku punya ide. Lu Yuchu, Wen Shuyi itu, bukannya dia punya anak Huo Yanchen? Itu cara dia mendekati Huo Yanchen? Bagaimana kalau kamu juga hamil anak Huo Yanchen? Jiangling Wen Shuyi, kepala keluarga Huo, istri Huo Yanchen. Siapapun yang berani menyentuhnya, seluruh keluarganya akan dikubur bersamanya. Li Yuan, dari novel CEO mana kamu contek dialog itu? Cringe banget sih. Apa itu? Ibu saya secara khusus menyuruh saya mengoleskan minyak esensial ini untukmu. Ini baik untuk kesehatanmu. Seluruh tubuhmu. Kalau begitu, Tuan Huo, oleskan yang baik ya. Tuan Huo, kamu belum olesin sini. Aku tidak menyangka Nyonya Huo begitu proaktif hari ini. Jangan khawatir, aku sudah tanya dokter. Kondisi kesehatanku mengizinkan, gak apa-apa. Tuan Huo, kamu harus kerja lebih keras. Tentu saja. Aku akan pastikan memenuhi tuntutanmu.
Pak Huo, saya angkat telepon ini. Kalau butuh apa-apa, telepon aja. Anda apa? Kok ruangan ini panas banget sih? Asuransi ganda. Huo Yanchen pasti kena tipu. Yang Chen, kamu mabuk. Kamu istirahat aja. Enya. Aku tahu. Kamu nikahin aku hanya karena aku hamil anakmu. Tapi kamu sayang aku, kan? Aku juga bisa kasih Yang Chen anak. Wen Shuyi, Huo Yanchen punyaku. Wen Shuyi, Yang Chen cinta aku. Dia sama kamu cuma karena anakmu, demi kewajiban. Huo Yang Chen, kamu. Berani-beraninya kamu, saat aku hamil, tidak setia. Tidak, aku harus menghadapinya. Shuyi, Huo Yang Chen. Kasih aku penjelasan. Lepaskan. Aduh, Huo Yanchen, lepaskan aku, sakit. Shuyi, ada apa? Shuyi, aku antar kamu ke rumah sakit. Untungnya, kami berhasil membawanya ke sini tepat waktu. Istri Anda terancam keguguran, yang menyebabkan pendarahan. Sekarang kondisinya sudah stabil, dan sudah tidak berbahaya. Juga, Pak, obat dalam tubuh Anda juga sudah dibersihkan. Oke. Makasih, Dok. Kamu kenapa malam ini? Kok tega kamu maksa Shuyi? Bahkan kalau kamu tidak sengaja makan sesuatu yang buruk, harusnya kamu tetap rasional. Kamu kenapa tidak menghentikannya? Maaf, Nyonya. Itu kelalaian saya. Shuyi, gimana keadaanmu? Kamu nggak apa-apa? Bagus, bagus. Syukurlah, kamu sudah sadar. Aku khawatir banget. Mama, aku udah baik-baik aja. Jangan khawatir. Mama mau pulang bikin sup buat kamu. Jaga Shuyi baik-baik. Kalau terjadi apa-apa lagi padanya, kamu akan kena hukuman keluarga. Shuyi, Huo Yang Chen, jelaskan. jadi begini ceritanya. Maaf, aku seharusnya nggak maksa kamu. Itu situasi darurat. Ada yang menaruh obat di makananku. Cuma itu yang mau kamu akui. Ada yang lain. Heh, bagus sekali. Shuyi, istirahat dulu. Aku di luar pintu. Panggil aja kalau butuh apa-apa. Sekarang selidiki. Keluarga Lu. Lu Yuchu. Aku mau lihat apa dia merasa hidupnya terlalu lama. Ya. Shuyi, kenapa kamu kembali kerja? Bukankah kamu cuti? Perempuan, jangan pernah menyerah pada karirnya. Kalau kamu menyerah, laki-laki bakal nganggap kamu nggak berguna. Shuyi sama Mas Huo, mereka lagi berantem. Tuan Huo udah selesai investigasi. Itu Lu Yuchu dan Lu Xingqi. Mereka nyuap pelayan. Yang bawa barang itu ke kamar. Kenapa Tuan Huo masih sedih banget? Istri kamu belum ngampunin kamu ya? Tunggu di sini. Aku balik sebentar. Tuan Huo, istri kamu emang hebat sih. Dia beneran bikin Tuan Huo mundur. Shuyi, aku tahu kamu akhir-akhir ini sedih.
makanya aku bawa kamu ke sini buat rileks. Ayo, ayo. Salah satu duduk di samping aku, yang satunya lagi di samping temanku. Hehe, Shui. Hari ini kita main roda. Kalah, kamu kena hukuman. Pasang taruhan. Aku pasang besar. Aku pasang kecil. Kalau gitu, aku pasang merah. Aku pasang ganjil. Kamu kalah. Hukumannya buka satu kancing. Tuan Huo, Aku nggak tahu. Boleh aku sekamar dengan kamu? Dan ikut? Tuan Huo, kenapa kamu pura-pura nggak kenal kami? Oh, Tuan Huo pasti mau main yang lain sama Shui. Tentu, tentu. Ada kursi kosong di sana. Duduk di samping temanku. Oke, Pak, di sini agak sempit. Mungkin kamu nggak muat. kalau gitu, bisa tolong kasih aku sedikit ruang? Aku andelin kamu. Cepat, cepat, Pak. Kamu taruhan apa? Aku taruh 0. Kamu berani. Jangan lupa hukumannya kalau kalah. Masa sih? Keberuntungan ini gila. 18. 20 dan 21. Ujungnya 8. Kok kamu menang lagi? Kalau kamu mau, aku juga bisa kalah. Baik, kalau gitu, aku nyatakan kamu kalah. Kamu harus buka baju juga. Kalau aku bilang buka baju, kamu buka baju. Aku jatuh cinta sama kamu dari pertama lihat, jadi aku akan lakuin apa aja yang kamu bilang. Suasananya pas banget. Aku jadi orang ketiga, aku bisa cabut. Sui, aku ajak mereka berdua ke klub. Kalian berdua nikmatin aja di sini. Wo Yanchen, berhenti pura-pura. Aku minta cerai. Aku belum tanya kamu kenapa kamu di sini malam ini. Kamu berani-beraninya minta cerai. Kamu yang selingkuh, selalu ngejar cewek. Kenapa aku nggak boleh ngomong? Jangan khawatir. Aku nggak biarin Lu Yuchu nyentuh aku. Meskipun dia nyentuh tanganku, tapi aku sudah cuci. Lu Yuchu, lagi apa kamu? Yang Chen, Aku sudah peringatin kamu berkali-kali, masih aja nggak mau berubah. Huo Yanchen, apa kekuranganku? Wen Shuyi, Kenapa kamu perlakukan aku begini? Aku udah cinta kamu lama banget. Lu Yuchu, kamu dan keluarga Lu, tunggu aja. Beneran? Kalau nggak percaya, kamu bisa dengerin aku. Wo Yanchen, bilang lebih jelas. Biar aku pastiin. Sesuai perintah, Nona. Jam berapa sekarang? Bukannya kita harus pulang. Iya. Biarkan aku gendong kamu. Enggak, perutmu udah kelihatan, aku nggak bisa gendong. Gendong aku. Ayo pulang. Coba lihat apa yang sudah kamu lakukan. Sekarang lihat, keluarga Lu bangkrut. ayah, kenapa ayah memukul Yuchu? Itu aku? Dan kamu selalu membiarkan Yuchu berbuat seenaknya, dan kamu malah membantunya menyakiti Huo Yanchen. Apa aku terlalu baik padamu, kan? ayah aku melakukan ini demi keluarga kita. Begitu aku hamil anak Huo Yanchen, dia pasti akan menikahiku, kan? Sekarang sudah begini, kita tidak punya pilihan. Yuchu kamu dan Xingqi ikut kami ke rumah mereka dan minta maaf pada Sui. Mohon mereka mengampuni kita. Kenapa harus aku? Berani-beraninya kamu bertanya kenapa? Kamu harus pergi. Lihat siapa yang datang, mau apa lagi? Shui kami ke sini untuk minta maaf padamu dan Pak Huo. Kemarin, Yuchu dan Xingqi bertindak keterlaluan. Kami sudah menghajar mereka. Lihat, kami bawakan sesuatu untukmu. Sungguh mau menebus kesalahan padaku, aku tidak pantas menerima maafmu.
Aku takut seseorang akan mengancamku lagi di depan mukaku. Shuyi, lihat mereka datang minta maaf padamu. Minta maaf pada Shuyi, sekarang. Yang satu menyakiti adiknya sendiri, yang satu menikmati hak istimewa adiknya selama ini. Dan kamu malah tidak mau minta maaf? Jika Shuyi tidak memaafkan kalian hari ini, jangan kembali ke keluarga Lu. Maaf, Yuchu, kok kamu gitu? kakak, ini semua salah kami. Maaf kak. Kami memang pantas. Maaf, maafin aku kak. Maaf, nak, aku salah. Shuyi, tuh kan. Mereka beneran minta maaf. Tolong maafin kami sekali ini. Mama mohon sama kamu. Berikan keluarga kita jalan keluar, ya. Udah selesai akting? Pulang aja kalau udah. Aku capek. Masa sih itu akting, Shuyi? Keluar. Kalau aku harus ulang, nggak cuma keluar aja. Oke. Kami pergi sekarang. Kalian urus sendiri. Kalau kalian nggak bisa bikin Huo Yanchen dan Wen Shuyi maafin kalian, kalian bisa cari urusan sendiri di luar. Aku buang kalian berdua. Wen Shuyi, kalau bukan karena kamu, keluarga kita kok bisa jadi begini, dan kok bisa Huo Yanchen ninggalin aku? Ini semua salah kamu. Yuchu, sekarang kita gimana? Kakak, selama Wen Shuyi hilang, semua balik kayak dulu. Zheng Wen. Ada hal lain yang perlu kau atur sekarang juga. Bisa kamu balik ke perusahaan? Silakan, Huo Yanchen akan segera datang. Aku akan tunggu dia di sini aja. Oke, Shuyi, hati-hati. Lu Yuchu. Lu Xingqi betul. Ini kita. Gak percaya, kita semua diikat dan kau tidur nyenyak banget. Kamu mau ngapain? Kamu mau aku maafin kamu atas semua yang kamu lakuin sebelumnya, lalu suruh Yanchen berhenti ngejar keluarga lu. Wen Shuyi, kamu tahu nggak kalau aku paling benci sikap sok tahu kamu? Kamu sombong banget sih. Urusanmu kalau kamu benci aku. Emang hubungannya sama aku? Apa yang bikin kamu pikir aku harus nyenengin kamu? Nyonya nggak ada? Halo, nomor yang Anda tuju sibuk, silakan coba lagi nanti. Pak Huo, lagi ngapain di sini? Kamu lihat Shuyi nggak? Shuyi, dia nggak nungguin kamu di sini. Aku tadi pergi sama rekan kerja ke atas urus sesuatu. Ternyata cuma alarm palsu. Hah? Liwan, selidiki sekarang. Lockdown Jiangling. Cari dia. Pastikan kamu nemuin Shuyi. Siap. Kamu tahu udah berapa lama aku suka sama Huo Yanchen? Kamu tahu udah berapa lama aku rencanain jadi anak keluarga lu? Dan sekarang kamu mau hancurin semua yang aku punya. Lu Yuchu. Huo Yanchen gak suka sama kamu, bukan karena aku muncul dia jadi gak suka kamu. Dia dari awal gak pernah suka kamu. Biar aku gak balik ke keluarga lu, kamu fitnah aku terus-terusan. Aku cuma melindungi diri sendiri. Selama ini kamu sendiri yang hancurin dirimu. Diam, masih keras kepala di saat gini? Bagaimanapun kamu berdebat, ini semua salahmu? Aku mau lihat setelah Huo Yanchen lihat kamu kotor, apa dia masih suka sama kamu. Lepasin aku. Enya, Stop. Tangkap dia. hentikan dia. Huo Yanchen, kalau kau melangkah lagi, Aku akan bikin Wen Shuyi berdarah. Mundur. Yuchu, hentikan ini. Jangan maju lagi.
Aku lakukan semua ini untuk keluarga Lu dan untuk Huo Yangchen. Aku nggak terima. Lu Yuchu, jangan jadikan aku alasan untuk tindakan kejammu. Tak akan kubiarkan. Senang banget ya. Ayo kita ke neraka bareng. Kalian berdua tolol. Apa kabar? Sakit di mana? Tangan. Lu Yuchu patahin tangan gue. Liwan, bawa mereka semua ke kantor polisi. Aku mau mereka busuk di penjara. Siap, Pak. Syukurlah tanganku nggak parah. Setelah sekian hari, akhirnya. Setelah periksa hari ini selesai, aku bisa pulang. Sui, ibu kesini lihat kabarmu. Bulu, ibu kesini mau lihat. Apa aku masih hidup, atau aku ancaman buat ibu? Tentu saja bukan. Ibu pasti ingin kamu baik-baik saja. Kamu anakku sendiri. Oh, ya? Ibu lindungin Lu Yuchu dan Lu Xingqi, paksa aku minum obat aborsi, hampir patahin kakiku, biarin mereka hancurin kamarku, dan bahkan demi Lu Yuchu, ibu hampir nampar aku. Apa ibu beneran anggap aku, anak sendiri? Shui, ibu minta maaf. Ibu salah. Tolong, demi hubungan kita sebagai ibu dan anak. Cuma maaf bisa hapus semua yang udah terjadi. Jadi, ini nilai keluarga lu. Tolong pergi, aku nggak akan pernah memaafkan mereka berdua. Sui, ibu harus ngapain biar kamu maafin mereka? Bagaimana kalau ibu patahin tangan dan kaki sendiri juga? Apa itu oke? Bulu, kalau ibu pergi sekarang, dan bawa keluarga lu keluar dari Jiangling, aku masih bisa kasih keringanan buat Lu Yuchu dan Lu Xingqi. Kalau ibu ganggu Shui lagi, jangan salahin aku, kalau aku keras. Shui, kami sudah salah sama kamu. Sayang, minum susunya dulu, ya. Ada apa? Gak sesuai seleramu? Yangchen, di hidup ini, hanya kamu dan ibu yang jadi keluargaku. Dan bayi di perutmu. Kita akan jadi keluarga paling bahagia. Sudah malam, saatnya tidur. Hampir selesai. Aku nggak bisa. Bantu aku mandi. Pak Huo, kenapa telingamu merah banget? Wen Shuyi, kamu yang minta? Pak Huo kelihatan bersemangat banget, tapi ibu hamil gampang capek. Jadi aku mau tidur sekarang. Selamat malam. Selamat malam, Huo Yangchen. Kemarin, terjadi tragedi di Dongtai. Sepasang suami istri bertengkar dan keduanya meninggal. Bu, Pak. Kan ini. Hari itu mereka diusir dari Jiangling. Ku dengar mereka menetap di Dongtai. Pak Lu gak sanggup menerima pukulan itu. Dia mabuk-mabukan setiap hari. Bulu gak tahan. Mereka bertengkar siang malam. Orang sampah seperti mereka. Itulah yang mereka lakukan. Hampaha. Mereka memang pantas. Yangchen, aku sakit banget. Tunggu apa lagi? Bawa Shui ke rumah sakit. Oke. Dok, gimana dia? Ibu dan bayinya selamat. Bagus, syukurlah. Biarkan Shui istirahat dulu. Gadis ini pasti kecapean banget. Oke. Pergi.
Shui, kamu sadar. Gimana bayinya? Bayinya baik. Kamu tidur seharian loh. Shuyi, lihat, bayinya lucu banget. Kebanggaanku yang liar, akhirnya menemukan seseorang yang mau tunduk padaku. Sekarang, Huo Yanchen, aku bahagia banget.